Yo guys, Bitpanda is back. Berhubung kemarin baru aja kita ngerayain tahun baru 2024. Jadi di video ini gue bakal merangkum semua informasi fitur patch yang dirumorkan bakal dirilis di awal tahun ini ya. Nah, tapi karena di sini tuh ada banyak banget informasinya dan baru sebagiannya aja yang udah terkonfirmasi valid. Jadi ya paling di sini gue bakal milihin infonya buat kalian supaya kita semua tidak tergocek atau kena PHP ya. Oke, pertama di 4.4 yang mana update ini tuh bakal dirilis pada tanggal 30 Januari. Kabarnya kita itu bakal kedatangan change new file dan beberapa info tambahan yang gak gua sempat notice di channel yang ke takedown itu. Pertama, kita bakal menemukan beberapa mekanisme baru, yaitu ada Golden Carp Leap yang setiap kali kita gunain, kita itu bisa berubah menjadi ikan koi dan ngebuat kita bisa terbang ke arah manapun. Lalu si gadget ini juga nantinya bakal ngasih kita adaptal energi yang bisa kita gunain untuk nge-solving puzzle change new file. Nah, jadi ya kalau kalian pengen nge-100%in change new file, kita itu wajib mengerjakan work quest utamanya supaya kita bisa dapetin gadget ini dari Adeptus Fujin ya. Nah, lalu kedua ada Warful Simulacra, yaitu sebuah patung Adeptus yang ditinggalkan sama orang-orang kuno change new file. Dan fungsi dari mekanisme ini tuh setiap kita trigger menggunakan adaptal energy, nantinya dia bakal mengeluarkan stone carving yang bisa kita gunain buat manjat tempat tinggi. Lalu ketiga ada Carfree Simulacra, alias puzzle yang kita bisa solve dengan mindahin batunya menggunakan adaptal energi. Lalu keempat ada Miasma, alias ini tuh gangguan leyline yang mirip kayak Withering Zone Sumeru yang bisa memperkuat monster di sekitarnya dan bisa kita hilangkan menggunakan adaptal energi. Lalu kelima ada Sacred Simulacra, yaitu bangunan misterius yang dulu ditinggalin di daerah pegunungan sama para nenek moyang change new file. Dan konon katanya patung-patung ini tuh bakal memiliki 3 bentuk berbeda yang masing-masing dari mereka juga punya kekuatan uniknya sendiri. Lalu keenam ada Votive Ranged, alias benda spiritual ini tuh pernah digunakan sama para leluhur untuk melindungi daerah air maupun tanah kawasan Liyue. Dan nantinya Votive Ranged ini tuh bakal bisa memberikan kita bansos setelah kita naikkan ke level maksimal pakai Spirit Carp gitu ya. Nah, jadi Spirit Carp itu kayak Geoculus. Dan kabarnya ini tuh adalah adaptal energi Adeptus yang dulunya tercacah ataupun tersebar di beberapa tempat berbeda. Nah, lalu berikutnya kita bakal lanjut bahas preview dari setiap area yang ada di change new file ya. Pertama ada Chawing Village, yaitu sebuah wilayah yang dikenal sebagai desa kecil yang damai dan menjadi lokasi yang sangat diperlukan untuk produksi teh di Liyue ataupun di seantero Teyvat. Nah, tetapi untuk alasan yang tidak diketahui, sayangnya produksi maupun kualitas tehnya itu akhir-akhir ini sedang menurun drastis ya. Dan selain teh ini tuh diproduksi untuk diminum sama masyarakat, kabarnya mereka juga suka digunakan untuk sesajen setiap kali festival penghormatan Adeptus Fujin ya. Lalu kedua ada Yilong Wharf, yaitu sebuah pelabuhan komersial yang makmur dan terletak di seberang kota Fontaine. Dan di dalam pelabuhan ini tuh terdapat banyak sekali bisnis berkembang dan orang luar yang sedang lalu lalang ya. Dan gua rasa sih Yilong Wharf ini juga bakal menggambarkan By the Harbor yang nantinya rilis di wilayah kosong Sumeru ya. Nah, lalu berikutnya ada change new file, yaitu wilayah yang terletak di daerah perbukitan barat kota Liyue yang terkenal karena produksi daun teh maupun batu gioknya itu sangat-sangat berlimpah. Dan fun fact-nya, wilayah ini tuh punya kesetiaan kepada dewa yang berbeda. Lalu perbedaan keyakinan ini juga menyebabkan pegunungan maupun hutan di daerahnya itu tetap terbebas dari campur tangan manusia ataupun masih asri gitu ya. Nah, lalu keempat ada Sungai Bisui. Ini gua nggak tahu bacanya gimana.
Tapi yang jelas sungai ini tuh katanya menghubungkan Chaweng Village sama daerah Yilong Wharf, dan nantinya bakal menyuguhkan kita pemandangan alam yang indah dan mempunyai infrastruktur transportasi air yang sangat-sangat canggih. Nah, lalu sebelum kita explore Chenyuvel, nantinya kita juga wajib tahu beberapa dewa ataupun beberapa tradisi setempat ya. Pertama ada Fujian, yaitu adeptus kuno legendaris yang berada di Chenyuvel, dan dia juga dikenal sebagai makhluk yang mengenalkan teh kepada penduduk Chenyuvel serta membela perdamaian di daerah setempat. Dan karena Fujian ini tuh diyakini bisa melindungi dan mendatangkan rejeki orang yang memujanya, jadi ornamen batu giok yang berlambang adeptus ini tuh bakal sering kita lihat di sekitaran Yilong Wharf. Anjir, ada action figurnya berarti ya. Nah, lalu berikutnya ada Adeptus Harp Lord, yaitu adeptus kuno yang sempat dinotis di dalam story questnya Baizu. Dan dari dulu, memang dia itu sangat dikenal sebagai entitas yang mengajarkan rakyat setempat seni pengobatan. Nah, lalu ketiga ada Mountain Lord, yaitu penguasa legendaris dari semua binatang yang ada di Chenyuvel. Dan beberapa naskah kuno juga menggambarkan kalau dia itu masih masuk ke dalam seorang adeptus. Lalu keempat ada Guhua Clan yang dulunya merupakan sekolah seni bela diri yang menghasilkan para ahli pedang maupun para ahli tombak. Dan salah satu jebolan Guhua Clan itu adalah si Xinchu ya. Nah, lalu kelima ada Suwani, dan menurut beberapa teks kuno, pemimpin makhluk ini tuh adalah adeptus yang dikenal sebagai si penguasa gunung. Dan Suwani ini juga dikenal sebagai para binatang legendaris yang bisa membawa keberuntungan rakyat setempat. Nah, maka dari itu, untuk menghormati para jasanya ini, warga setempat selalu menggelar tarian wushu yang meniru tindakan ataupun perilaku para kelompok Suwani. Nah, jadi ya, selain di 4.4 itu, kita bakal nostalgia untuk eksplorasi Liyue, dapetin banyak bansos dari Lantern Rite, sama ada banyak banget fitur KOL baru. Ternyata di next patch juga kita itu bakal dinotis kembali kisah dari para adeptus yang belum dinotis sebelumnya. Dan gue harap sih semoga nantinya kita bakal dinotis lagi kabar terbaru dari si Zichong ya. Karena setelah gue telusuri, Zichong ini tuh sampai sekarang masih dinyatakan hilang. Dan para player juga hanya baru bisa berspekulasi kalau si Zichong itu kehilangan kewarasannya sama kayak Bosasius, karena dia itu masuk ke dalam sebuah domain yang ada di underground mine. Dan ada juga yang berspekulasi kalau dia itu terjatuh ke dalam lumpur ataupun lembah yang curam, karena di akhir dialognya juga dia itu bilang kalau kondisi tubuhnya memang sudah kelelahan tapi masih berusaha dikuat-kuatin gitu ya. Dan bakal kocak sih ya kalau nantinya Zichong itu muncul di hadapan kita dan ternyata selama ini dia adalah salah satu adeptus. Itu bakal biggest plot twist banget sih. Nah, dan buat kalian yang nanyain banner 4.4, di sini tuh ada beberapa versi berbeda untuk isi bannernya. Tapi yang jelas nantinya bakal ada karakter Xiao, Xianyun, Yae, sama si Nahida. Cuman untuk perilisannya bakal ada di patch berapa, sampai sekarang masih belum ada yang fix ya. Nah, lalu untuk skin baru yang rilis di Lantern Rite 4.4 juga kemarin udah muncul untuk tampilan leaks-nya. Dan kurang lebih untuk skinnya Ganyu ataupun Senhe itu punya tampilan yang sangat mirip sama penampakan mereka di banner Lantern Rite 4.4. Sedangkan untuk skinnya Xinchu, dia itu lebih mirip sama orang Prancis ataupun NPC Fontaine ya. Nah, lalu berikutnya di 4.5 yang bakal rilis pada tanggal 12 Maret ini tuh, nantinya kita bakal kembali kedatangan Wine Bloom Festival. Dan dikarenakan story Mondstadt nanti tuh bakal kembali mendatangkan beberapa karakter Fontaine, jadi ya gue harap semoga si Neville itu bisa ketemu sama Venti. Dan semoga aja si Venti itu nggak kabur kayak si Zhongli di event Lantern Rite 4.4 nanti ya. Nah, lalu ada Traveler Quest Interlude
Dan rumornya kita bakal ketemu sama Abyss Twin, mirip kayak Traveler Quest yang kita kerjakan di sekitaran Mondstadt dulu. Dan untuk bannernya, ternyata di patch ini tuh Hoyoverse pengen banget meningkatkan value dari tim Geo. Karena kabarnya Chiori itu bakal dirilis berbarengan sama Riran Albedo. Dan untuk kandidat lainnya ada Nilo, Senhe, sama si Arataki Itto ya. Nah, lalu di patch 4.6 yang bakal rilis pada tanggal 23 April, pertama, selain kita bakal kedatangan story quest Arlecchino yang menceritakan tentang Harbinger, menotis beberapa informasi Natlan, dan membuka domain weekly boss baru Arlecchino, di patch ini juga kabarnya kita bakal kedatangan story questnya Saino part kedua. Lalu ada perilisan map Remuria yang terletak di area barat laut Mount Isus Fountain. Lalu kita pun bakal kembali kedatangan Sumeru Festival yang bakal sangat mirip sama event Darshan sebelumnya. Dan untuk perkara bannernya, di patch ini tuh kemungkinan ada Arlecchino, Saino, dan kandidat lainnya tuh ada Laini sama Rio Tesli. Nah, lalu di 4.7 yang bakal rilis pada tanggal 30 Mei, dan sebetulnya sih ini udah masuk ke pertengahan tahun ya. Di patch ini kabarnya kita bakal kedatangan story quest Sidewind sama si Chlorine, dan interlude quest Furina yang bakal relevan sama peradaban Remuria maupun Celestia juga bakal hadir di patch ini teman-teman. Nah, dan gue harap sih karena Remuria ataupun Celestia itu ada kaitannya sama Hydro Dragon. Jadi ya semoga Neville itu bakal ikut diriran di patch ini berbarengan sama Sidewind, Chlorine, ataupun si Prison Girl ya. Pokoknya untuk Sidewind ataupun si Neville itu bakal dirilis di sekitaran 4.6 atau 4.7an. Sesuai dengan interlude quest itu bakal rilis kapan ya. Nah, lalu berikutnya di 4.8, di patch ini tuh kita bakal kedatangan temporary map yang ada di antara Fountain sama Natlan. Lalu di patch ini juga ada perilisan story yang relevan dengan Hessen Circle. Lalu untuk perilisan karakter barunya ada Emilia, dan kandidat rirannya ada Kazuha, Klee, sama si Kokomi. Sedangkan untuk perilisan Natlan itu sendiri kemungkinan bakal bisa kita akses di tanggal 27 Agustus. Dan beberapa informasi penting dari Natlan itu, pertama, nantinya mungkin kita bakal melihat leaks dari satu karakter anak kecil yang mirip Nahida, 5 karakter wanita dewasa mirip si Ayaka, 1 karakter wanita tinggi kayak Navia, 2 karakter boy kayak Kazuha, dan 1 karakter lelaki dewasa kayak Diluc di sekitaran 4.8 atau 5.0-an, sama kayak waktu leaks karakter Fontaine dulu ya. Lalu kita pun bakal diperlihatkan seorang Pyro Archon yang berkulit putih, seorang user power arm dengan special displacement mirip kayak Chalde, Mika, Sivrius, ataupun Navia. Lalu bakal ada 2 set weapon magma set dengan ritual set. Lalu ada 2 PC set artifact baru. Dan rumor yang beredar juga, lagi-lagi Natlan itu bakal mempunyai 2 Archon yang memerintah area bagian bawah dan area bagian atas ya. Tapi ya gua rasa sih salah satu dari mereka itu lebih ke seorang dewa. Karena seperti yang kita tahu, setiap region itu pasti si Archonnya punya hubungan dengan dewa-dewa setempat ya. Nah, lalu yang gua penasaran juga, dari sekian banyaknya Sassy leaks, dan sebagiannya juga udah valid, yaitu gua penasaran sama Hyperion yang dirumorkan bakal mendarat di daerah Snezhnaya sama Natlan. Alias apakah sebelum Genshin tamat atau di akhir-akhir story itu kita bakal dinotis dunia yang ada di luar Teyvat ya. Karena ya pertama, Hyperion ini tuh kemungkinan teknologi canggih futuristik. Dan kalau seandainya ada universe lain di luar Teyvat, berarti developer juga masih bisa melakukan pengembangan story lebih luas lagi. Nah, dan selain itu, sebelum Natlan rilis, prediksi gua sih banner weapon baru juga bakal ditambahin dulu ke dalam in-game ya. Dan kalau kalian belum tahu infonya, jadi kemarin dikutip dari Uncle YC, kabarnya kedepannya itu bakalan ada banner weapon khusus yang berisikan Hunter Pet, Beacon of the Red Sea, PJC, The Unforged, dan beberapa series weapon Liyue yang selain kita bisa dapat mereka dari ngegacha,
nantinya kita juga bisa dapat mereka dengan menukarkan foreign currency. Yang mungkin si currency ini tuh nantinya bisa kita dapat setiap kali gacha banner weapon atau setiap gacha banner yang terpisah ini, teman-teman. Dan terakhir di sini Uncle HXG juga bilang kalau di awal tahun ini tuh kemungkinan kita bisa memainkan endgame konten baru Spiral Abyss yang dikabarkan dia itu bakal punya monster-monster asli kota Fontaine dan bakal dirilis di sekitar 4.5an. Dan gue curiga sih kalau dia itu bakal dirilis bareng sama Traveler Quest ya. Kira-kira apa yang bakal terjadi di Traveler Quest nanti? Oke, jadi kurang lebih itu dia recap semua hal yang bakal dirilis di awal tahun ini ya. Dan tanpa kita sadari juga, karena sekarang kita udah menginjak tahun 2024, jadi ternyata klimaks story dari Genshin itu udah semakin dekat banget ya. Karena dulu di wawancaranya Daiwei juga bilang kalau Project Genshin Impact itu bakal rampung sampai tahun 2025. Dan Genshin Impact itu hanyalah sebuah prototype karena mereka bakal membuat project multiverse yang mirip kayak anime SAO, teman-teman. Oke, semoga informasi ini bermanfaat. Dan buat kalian yang belum tahu, ini adalah channel baru Bad Panda. Karena ya apesnya yang sebelumnya itu kena takedown lagi. Jadi ya kalau seandainya kalian pengen ikutin terus konten short ataupun video panjang Future Page, langsung aja bisa subscribe channel ini. Dan terakhir, kalau kalian lagi nyari Battle Pass ataupun jasa top up Genshin murah, langsung aja bisa pergi ke mabarin.com. Karena baru-baru ini ada beberapa harga yang lagi diskon, dan diskon ini juga bisa kalian tambahin kalau pakai referral code Bad Panda.